Istri sedang selingkuh di rumah. Namun, suami yang sedang dinas selama 6 bulan tiba-tiba pulang. Saat suami bersiap membuka pintu untuk pulang, dia justru menemui tetangga, Pak Wang, di depan pintu. Pak Wang melihat pemuda itu dan langsung memujinya karena tubuhnya yang sehat. Suara gaduh setiap malam cukup keras. Pemuda itu langsung bingung mendengarnya. Dia segera bertanya kepada Pak Wang apa maksudnya. Apakah yang Anda maksud adalah 2 hari ini? Iya. Saat itu, pemuda itu menyadari bahwa dia mungkin telah dikhianati. Maka, dengan marah, dia bersiap untuk masuk ke rumah. Namun, dia berpikir sejenak. Jika dia masuk begitu saja, itu terlalu murah hati bagi pasangan itu. Dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan, maka, pemuda itu menelepon istrinya, mengklaim bahwa dia akan sampai di rumah dalam 1 jam. Telepon di malam yang larut ini. Apakah kamu di rumah? Aku akan pulang 1 jam lagi. Apakah ada orang lain di sekitar? Dia kemudian pergi sendirian ke garasi bawah tanah. Ternyata, detik berikutnya, dia melihat istrinya masuk ke dalam mobil bersama Lawang. Saat itu, pemuda itu sangat marah. Dia bersumpah akan membuat mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil bukti. Dan ketika pacarnya pulang ke rumah, dia menemukan bahwa suaminya sudah kembali. Saat itu, istri berpura-pura ceria dan tersenyum. Dia mendekat dan ingin memeluk. Tapi suaminya secara naluriah menghindar. Dia berkata bahwa dia sangat lelah setelah perjalanan dinas yang lama. Dia perlu mandi terlebih dahulu. Dan ketika pemuda itu baru saja pergi, pacarnya mengirimkan lagi kepada Lawang pesan-pesan mesra yang tidak pantas dilihat. Sampai tengah malam, pemuda itu mengambil kesempatan saat istrinya tidur nyenyak. Jadi, dia bangkit dengan diam-diam, mencuri ponsel istrinya. Melihat riwayat obrolan istri dan Lawang, pemuda itu hampir mati karena marah. Tapi ketika pacarnya bangun, dia menemukan bahwa ponselnya hilang tanpa jejak. Segera bangun dan berlari keluar. Ternyata suami sedang memegang ponselku. Kenapa kamu mengambil ponselku? Saat perjalanan dinas, aku melihat sebuah casing ponsel. Sangat cocok untukmu, jadi aku bantu ganti. Cukup bagus. Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah tidur. Keesokan harinya, pacar mengenakan pakaian yang cantik, menghias diri dengan sangat menarik. Pemuda itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya mengapa dia berpakaian begitu cantik hari ini. Sayang, kamu sangat cantik hari ini. Apakah begitu? Bukankah aku biasanya berpakaian seperti ini? Jika kamu merasa tidak cocok, saya akan mengubahnya ke yang lain. Tidak ada yang tidak pantas. Sayang, tubuhmu sangat bagus. Tidak mungkin keluar dengan membungkus diri dalam mantel tebal. Sayang, aku pergi bekerja. Masih pagi. Sarapan sudah siap. Makan sedikit sebelum pergi. Tidak perlu. Hari ini atasan datang untuk inspeksi di kantor. Igo. Setelah pacar pergi, pemuda itu menelepon temannya yang hacker. Menanyakan, apakah sudah menyelidiki identitas Lawang dengan jelas. Namun teman itu menyatakan bahwa dia sudah menyelidiki dengan jelas. Mengklaim bahwa Lawang hanyalah seorang manajer kecil di departemen. Terutama karena dia memiliki istri yang sangat kaya. Pemuda itu mendengar, lalu memutuskan untuk mulai dari istri Lawang. Dengan cepat pemuda itu tiba di ruang biliar. Menemukan istri Lawang. Pemuda itu tanpa ragu mengeluarkan sesuatu untuk istri Lawang. Mengatakan bahwa benda ini adalah suaminya. Tertinggal di rumahnya. Namun wanita itu tidak akan percaya omong kosong pemuda itu. Mengklaim bahwa suaminya sangat mencintainya. Tidak mungkin melakukan hal yang mengkhianatinya. Sambil berkata, dia mendekat dan menarik baju pemuda itu. Mengenai bukti. Foto ini dianggap sebagai hadiah pertemuan. Memberikan Anda waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan, hubungi saya. Halo luar. Menjual. Tidak mengunci pintu. Masih melihat. Pergi. Kamu juga sangat ceroboh. Bahkan tidak mengunci pintu. Apa sih? Kondom. Siapa itu? Itu dikirim oleh istriku yang bermuka kusam. Tidak tahu soal ini. Itu diberikan oleh istri saya yang berwajah kuning. Benarkah? Dia sudah tahu, ya? Saya juga tidak tahu. Kita harus lebih hati-hati. Halo, sayang. Kenapa telepon sejauh ini? Sudah 5 tahun bersama saya. Tidak pernah mendengar kamu memanggil saya sayang. Istriku yang bermuka kusam pasti sudah mulai curiga. Kita tidak usah berhubungan dulu. Menghindari keributan. Tidak, kok, tanpa perhatian darimu. Akan layu. Pikirkan cara, ya. Sudah ada. Kalau begitu besok,
Kita akan pura-pura pergi dinas. Pergi ke hotel. Gimana, sayang? Oke. Sampai besok. Oke, siap. Tidak bisa bicara lebih lama sekarang. Kita ketemu nanti. Dadah. Sayang. Mau kemana? Ah, saya harus dinas beberapa hari. Bukankah kita sudah sepakat? Akhir pekan ini. Pergi ke rumah orang tuamu, kan? Tidak bisa dihindari. Pekerjaan lebih penting. Nanti saja minggu depan. Sayang, sungguh kamu sudah bekerja keras. Jika saya memiliki kemampuan, maka kamu tidak perlu lembur. Bekerja. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu sudah cukup berusaha. Saya percaya. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan menjalani hidup yang baik. Ngomong-ngomong, apa yang salah dengan kamu sebagai resepsionis? Perusahaan akan mengadakan perayaan ulang tahun dalam 3 hari. Jumlah tenaga kerja tidak cukup, hanya bisa mengirim saya. Tenang saja. Semua rekan kerja adalah wanita. Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak? Apakah saya tidak bisa mempercayai kamu? Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Apa saja yang kamu bawa? Semuanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namanya juga gadis. Kenapa kamu begitu tegang? Tidak perlu dibicarakan. Rekan kerja masih menunggu saya. Aku akan terlambat. Jika hari itu bukan saya, kembali lebih awal dari perjalanan dinas. Saya rasa sekarang masih seperti orang bodoh, dimainkan oleh kalian berdua. Seolah-olah berada di telapak tangan kalian. Saya tetap harus pergi ke rumah kalian. Pertunjukan yang begitu menarik. Bagaimana keluarga bisa melewatkannya? Kenapa? Hanya kamu yang datang sendiri. Bukankah sudah disepakati dengan kalian berdua? Ayo makan di sini Sabtu ini. Lili sedang dinas. Saya datang sendiri. Ini juga bukan hal kecil. Hanya bermain. Datang dengan tangan kosong. Datang dengan terburu-buru. Lain kali tanpa membawa apa-apa. Jangan datang lagi ya. Paman Didi, saya berencana untuk melakukannya. Melamar Lili. Kamu sudah pacaran dengan Lili selama 5 tahun, kan? Sudah saatnya membicarakan pernikahan. Pernikahan ini, itu juga bukan hal kecil. Mari kita pikirkan dengan matang. Aku tahu, pernikahan memerlukan kedua keluarga untuk duduk bersama. Harus dibicarakan dengan baik. Tenang saja, Lili adalah gadis yang baik. Keluarga kami pasti menunjukkan kesungguhan yang cukup untuk menikahinya. Sebenarnya kami sebagai orang tua, tidak mengharapkan uang. Hanya berharap Lili dapat menemukan rumah tangga yang stabil. Tidak mengalami tekanan. Tidak dibully sudah cukup. Mengenai mahar, bagaimana? Tidak penting. Tentu saja mahar itu penting. Saya dengar, di mana sanak saudaramu? Mahar biasanya adalah 66.000, 88.000. Jangan dengarkan omongan mereka. Benar, kan? 3 mas sudah lebih dari 66.000. Tenang saja, mas kawin keluarga kami. Pasti lebih banyak daripada yang diberikan orang lain. Pasti tidak akan membiarkan Lili dibandingkan dengan orang lain. Xiaohan, Lili dari keluarga kami. Lulus dari sarjana. Dia juga cantik. Ini kamu sudah tahu. Baru-baru ini, sudah banyak kali datang untuk melamar dan menjodohkan dia. Kami sudah memberitahunya. Liliku, dia sudah punya pacar. Jadi yang itu, anak orang kaya, anak bangsawan. Semua ingin menikahi Lili. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, kan? Iya. Jangan bicara tentang Lili dari keluarga kami. Bahkan bulan lalu, gadis di sebelah kami menikah. Syaratnya, jauh lebih buruk dari Lili. Pacarnya bahkan memberinya 200.000. Bibi, keluarga kami bersedia memberikan 500.000 sebagai mas kawin. Berapa? 500.000. Orang tuamu. Benar maksudnya. Saya mendiskusikannya dengan orang tua saya. Mereka semua setuju. Saya bilang saja, menantu kita ini tidak salah. Istri yang buruk. Kenapa kamu belum cepat-cepat memberi?
Menantu, tuangkan secangkir teh. Bibi, lihat kepala saya ini. Bibi, saya belum selesai berbicara. Dan rumah tempat saya tinggal. Itu dibeli oleh orang tua saya dengan uang tunai. Saya berencana untuk mengalihkan kepemilikan ke nama Lili. Lili mengikuti saya. Saya harus memberinya rasa aman. Kenapa kamu masih terdiam? Cepat cuci buah untuk menantu. Paman Bibi, saya sedang berpikir. Zhang yang selalu di rumah. Bermain game juga bukan masalah. Teman saya membuka sebuah perusahaan. Kekurangan sopir. Setiap hari hanya mengemudi. Angkat bos. Gajinya bisa hampir 10.000. Atau tidak? Izinkan saya bertanya pada Zhang Yang. Ah baik. Benar, menantu. Jika kamu bisa menyelesaikan ini. Kamu adalah penyokong besar keluarga Zhang. Saya bilang padamu. Menantu Xiaohan ini. Dia pasti tidak salah. Lili kita menikah dengannya. Itu pasti tidak ada masalah. Kenapa kamu masih terdiam? Ayo masak. Iya, iya. Tidak usah, Bibi. Sudah makan, sudah makan. Xiaohan, HP-mu berbunyi. Anak ini memang sibuk. Paman Bibi, di perusahaan saya masih ada sedikit urusan. Saya harus menanganinya sebentar. Aku berangkat dulu. Sekarang pergi. Aduh, anak ini. Benar-benar memiliki semangat berkarir. Makan dulu baru pergi. Tidak mau makan. Halo, apakah ini suami Fensueli? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Istrimu dan mantan kekasih. Di Hotel Cesar. Di kamar 740 berhubungan intim. Kamu pergi sekarang. Pas sekali untuk menangkap basah. Butuh bukti, kan? Saya akan segera mengirimkannya padamu. Ternyata Xiao Pang hebat juga. Bahkan foto intim Su Guanghan dan Fensueli bisa didapatkan. Maaf, saudaraku. Siapa yang membuat kita saling memahami? Saya hanya bisa memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Catat semuanya. Kamar 740. Begitu masuk, langsung hubungi saya. Iya. Pukul sampai mati. Iya. Siapa kalian? Dia. Pukul dia. Cepat. Datang untuk menangkap basah. Cepat berhenti. Jika kamu memukulku lagi, aku akan melapor. Ini juga istriku. Apakah kalian salah paham? Kamu masih keras kepala. Lihat, apakah ini kamu dan istriku? Kamu adalah suami Fensueli. Berani-beraninya kamu mempermalukanku. Teruskan memukul. Jika kamu memukulku lagi, aku akan melapor. Melapor. Kamu mencari wanita. Setelah melapor, buktikan bahwa kalian berdua adalah pasangan. Juga tidak bisa melarikan diri. Istrimu yang sebenarnya adalah wanita itu. Kami berdua adalah pasangan. Apa salahnya datang untuk menginap? Begitu. Masih pasangan. Pasangan. Bermain dengan cara yang begitu bebas. Saya melapor ke polisi. Buktikan kalian berdua adalah pasangan. Aku mengaku kalah. Jangan, jangan. Kakak, jangan melapor. Kakak, aku salah. Tidak berani melapor. Ternyata memang mencari wanita. Mungkin keluar untuk berselingkuh. Takut. Wanita kecil itu. Pukul dia. Aku tidak. Kamu tidak. Saya akan melapor ke polisi. Buatlah video kalian berdua. Dikirim ke internet. Jangan. Jangan melapor. Pukul aku. Gunakan tenaga. Zhang Lili, kamu benar-benar memukul. Kamu, pukul balik. Kamu memukul dengan sangat keras. Kembalikan saja.